Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah anak Adam memiliki satu lembah emas, maka dia akan ingin memiliki 2 lembah emas, dan tidak ada yang menutup mulutnya kecuali tanah, dan Allah memberikan taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama membedakan ya antara muttafaqun alaih dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mereka disebut muttafaqun alaih kalau sahabatnya sama. Ya. Tapi kalau sahabatnya berbeda, lafadznya mendekati, maka disebut riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Yang pertama, dhammul istikthar min jam'il mal wa tamanni dzalika wal hirsi alaih li anna jalbahu min kulli babin yuaddi ila al-bukhl wasyuh. Wa amma jam'ul mal min tariqi halalin wa ta'diyati haqqihi falaysa madhmuman. Celaan buat orang yang pekerjaannya numpuk-numpuk harta dan begitu sangat tamak terhadap harta, sehingga tidak peduli apakah caranya halal atau haram. Ya, yang seperti ini tercela, ibu. Apakah berarti kita tidak boleh memperbanyak harta kita? Jawabnya bukan itu maksudnya. Makanya beliau mengatakan, adapun mengumpulkan harta dari jalan yang halal dan melaksanakan hak harta berupa zakat dan sedekah, maka itu tidak tercela, kata beliau. Ya. Jadi kalau ibu-ibu duitnya banyak, ibu mencari uang, alhamdulillah, usaha ibu ya maju, omzet ibu miliar, alhamdulillah, asal caranya halal. Yang kedua, asal dikeluarkan zakatnya ibu. Yang ketiga, tidak melakukan tabdzir. Apa sih tabdzir itu, bu? Menyia-nyiakan harta. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu, kata Allah, adalah teman-temannya syaitan. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, harta yang paling baik itu kalau dimiliki oleh orang yang saleh. Ya. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh orang yang tidak saleh, musibah. Nabi bersabda apa, bu? Uhaddithukum haditsan fahfazuh, kata Rasulullah SAW. Aku akan sampaikan sebuah hadis, hafalkan hadis ini. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, abdun ruziqa ilman wa malan. Yang pertama adalah untuk seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki harta dan rezeki ilmu. Fayattaqi bihi rabbahu wa yasil bihi rahimahu wa ya'rif li fi malihi haqqahu fahuwa bi'a'lal manazil, kata Rasulullah SAW. Ya, maka dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dia pun menyambung silaturahim, dan dia pun mengeluarkan hak hartanya tersebut. Maka kata Rasulullah, orang ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ibu-ibu, yang paling tinggi derajat itu siapa, bu? Orang yang diberikan oleh Allah 2. Apa itu? Harta dan ilmu. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dia menyambung silaturahim,
dan dengan hartanya dia berinfak membela agama Allah, maka orang ini kata Rasulullah SAW yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Yang kedua, abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Seorang hamba yang diberikan rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki harta. Ya, ilmunya segudang bu, tapi kere nggak punya duit. Wa huwa sadiqun niyyah kata Rasulullah, tapi niatnya benar. Dia berkata, laukana limalan, kalau aku mempunyai harta yang banyak seperti dia, aku akan berinfak seperti dia. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa, maka keduanya di dalam pahala sama. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Ya, rupanya yang kedua ini bu punya ilmu bu, ilmu agama banyak ya ilmu agamanya, tapi duitnya dikit. Karena dengan ilmunya itulah dia tahu bagaimana dia bisa sampai kepada derajat orang yang kaya, yang berinfak. Dengan cara apa? Niat. Dia berniat, kalau saya memiliki harta seperti dia, saya akan berinfak seperti dia. Maka dengan niatnya itulah sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW apa? Abdun ruziqa lam ruziqa malan walam yurzaqna ya ilman. Seorang hamba yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Fahuwa yatakhabbasu bihi, yatakhabbatu bihi kata Rasulullah. Karena dia tidak punya ilmu, apa yang terjadi ibu? Dia gunakan hartanya bukan di jalan Allah. Dia hambur-hamburkan hartanya. Dia sia-siakan hartanya. Bahkan dia gunakan hartanya itu di jalan syaitan. Dia halang-halangi manusia dengan hartanya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah apa? Fahuwa bi akhbathil manazil, maka orang ini yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu-ibu sekalian ya, ternyata orang yang paling buruk di sisi Allah itu orang kaya tapi tidak punya ilmu agama, sehingga dia gunakan kekayaannya itu untuk hal-hal yang membuat Allah murka. Ya. Yang keempat kata Rasulullah siapa? Abdun lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan. Seorang hamba yang tidak diberikan rezeki ilmu, tidak pula diberikan rezeki harta. Ilmu enggak punya, duit juga enggak punya. Udah miskin kere, enggak punya ilmu. Waduh bu. Sudah begitu kata Nabi SAW, niatnya buruk. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku akan berbuat maksiat seperti dia. Waduh ibu-ibu sekalian. Tapi Nabi mengatakan ibu, 4 orang ini yang paling buruk adalah orang kaya yang tak berilmu. Sebab kalau orang kere nggak punya ilmu, mau berbuat maksiat nggak bisa, nggak punya duit, ya, nggak punya harta. Tapi kalau orang kaya, konglomerat, nggak punya ilmu, aduh, musibah. Berapa banyak tempat-tempat maksiat dia dirikan. Makanya kita lihat saja di negeri kita nih bu ya, yang punya televisi itu bu, nasional bu. Itu kan bukan buat bikin televisi nasional seperti itu kan butuh triliun bu. Orang-orang kaya. Udah gitu acaranya kayak gitu lagi ya Allah ya, iklan-iklan wanita telanjang. Ya, belum lagi acara-acara yang tidak bermanfaat, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, bahkan menyesatkan manusia. Allah musta'an wa alaikum ibu-ibu sekalian. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi yang dicela adalah
memperbanyak harta dari jalan yang tidak jelas. Adapun memperbanyak harta dengan cara yang halal dan niatnya betul-betul dia ingin membela Islam, berinfak di jalan Allah, silakan dia lakukan. Itu kebaikan, ya, sebuah kebaikan. Faedah yang kedua, ibu-ibu, yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaqbalullahu taubatan man taba minas sifatil madmumah. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubatnya, sebesar apapun dosa dia, Bu. Ibu punya dosa sebesar bumi, seberat bumi, kalau ibu taubat, pasti diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa. Kalau orangnya bertaubat, pasti diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, yang diriwayatkan Tirmidzi, ya ibna Adam, hai anak Adam, innaka law balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit, saking banyaknya dosamu itu, kemudian kamu minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu, hai anak Adam. Lihat ibu-ibu sekalian, betapa Allah itu sangat pemaaf kepada hamba-hambanya. Sementara kita, terkadang kita berat maafin orang, ya. Kadang diantara ibu-ibu bilang gini, saya belum bisa memaafkan dia, terlalu sakit hati saya, ya. Jadi akhirnya hati kita sempit buat maafin tuh, Bu. Sementara Allah tak pernah berkata, aku tak akan maafkan kamu, hai hambaku. Allah selalu berkata, siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibunya, kita ini jangan menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah, Bu. Tapi juga kita jangan malah begini, Bu. Allah kan maha ampun, gampanglah saya ngetaubatnya aja gampang. Akhirnya karena ibu, misalnya kita ada orang ini yakin banget Allah maha pengampun, keyakinannya ini bukannya membuat dia bertaubat, tapi malah semakin anget berbuat maksiat. Ini jelas kesalahan, ibu-ibu sekalian. Tidak boleh kita seperti itu, ya. Gampang, Allah kan maha pengampun, nanti juga saya taubat, Allah ampuni saya kok. Akhirnya berbuat maksiat lagi. Gimana kalau ternyata dalam keadaan maksiat dia disapa oleh malaikat maut, ya, dia meninggal dunia, musibah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini ibu sekalian, ya. Hadis berikutnya, hadis ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslim fayastashhid atau fayustashhad, muttafaqun alaih.
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa kepada dua laki-laki, yang satu membunuh yang satunya, tapi dua-duanya masuk surga. Yang satu berperang di jalan Allah, lalu ia terbunuh. Kemudian yang membunuh masuk Islam dan bertaubat, lalu ia pun mati syahid lagi. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Masya Allah. Habis ini ibu kita ambil faedah yang pertama, isbatu sifatul dhahik lillah, penetapan bahwa Allah punya sifat tertawa. Jadi kita wajib menetapkan bahwa Allah tertawa, ibu, ya. Tapi ingat, Bu, jangan kita bayangkan bagaimana tertawanya Allah. Sebab kalau ibu bayangkan tertawanya Allah, ibu akan membayangkan ada orang, ya, di pikiran ibu itu ada orang sedang terlihat giginya, ya, tertawa. Selama ini di dunia ini, Bu, kita tidak pernah melihat tertawa kecuali orang yang tertawa. Padahal ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk. Demikian pula tertawanya Allah tidak serupa dengan tertawanya makhluk. Tidak sama. Maka kewajiban kita imani saja, Bu, Allah tertawa. Cara tertawanya gimana? Wallahu a'lam. Ya, jangan dibayang-bayangin, jangan ditanya-tanya. Imani saja. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitab Mahbahjatun Nadhirin, adamul yas min rahmatillah li anna al-islam yajubbu ma qablahu min al-kufri wasyirki. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sekali-kali janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berputus asa dari rahmat Allah itu, ibu, dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir saja. Kenapa orang kafir disebut berputus asa dari rahmat Allah? Sebab kalau orang kafir itu mengharapkan rahmat Allah, pasti mereka masuk Islam. Tapi ketika mereka telah berputus asa dari rahmat Allah, mereka tidak mau masuk Islam, ibu-ibu sekalian. Jadi kita ini, Bu, ya, terkadang maaf-maaf aja sering kali dihantui keputusasaan. Kita udah berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau udah satu tahun nggak didoa, nggak diijabah, akhirnya mulai itu, Bu, keputusasaan pun menghantui hati-hati kita. Maka kalau kita sudah mulai putus asa, kita tidak akan lagi berdoa kepada Allah. Apalagi kalau putus asa itu, Bu, disertai dengan suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, udah kita berputus asa, kita berkata, jangan-jangan Allah tidak mengabulkan lagi doa saya. Bukan, jadinya suudzon. Akhirnya pada waktu itu kita masuk pada dua dosa. Dosa yang pertama berputus asa dari rahmat Allah. Dosa yang kedua adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya dosa besar, ibu-ibu sekalian. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Ini ibu-ibu sekalian. Kita ambil faedah yang selanjutnya, yang kedua, yang ketiga.
wujubut taubati minadz dzambi mahma 'azam. Kata beliau, wajib bertaubat dari dosa walaupun besar itu dosa. Karena bertaubat dari dosa itu ibu hukumnya wajib dan harus segera dilaksanakan. Tidak ada istilah menunda-nunda taubat. Tidak boleh kita berkata gampang nanti saya bertaubat, tidak boleh. Kenapa demikian ibu-ibu sekalian? Karena kita tidak tahu kapan ajal akan mendatangi kita, kapan malaikat akan mencabut nyawa kita. Ya. Maka dari itu jangan kita tertimpa angan-angan ibu-ibu sekalian sehingga menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat ibu-ibu sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini, al-istishhadu fi sabilillah min mujibatil jannah. Mati syahid di jalan Allah perkara yang mewajibkan seseorang masuk surga. Ya. Mati syahid itu ibu banyak, tapi yang paling tinggi di sisi Allah yaitu orang yang mati di medan perang. Maka ini syahid yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika dia ikhlas mengharapkan wajah Allah. Tapi juga kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu banyak. Ya. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahid fikum?" Menurut kalian syahid itu apa? Kata para sahabat, orang yang syahid itu ya Rasulullah, ya orang yang terbunuh di medan perang. Kata Rasulullah, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit sekali. Kata Rasulullah, orang yang terkena penyakit taun lalu meninggal dunia mati syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Orang yang terbakar mati syahid. Orang yang tertimpa runtuhan mati syahid. Orang yang dibunuh oleh perutnya mati syahid. Dalam ayat yang lain, wanita yang meninggal karena melahirkan mati syahid. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata yang mati syahid itu banyak ibu-ibu sekalian. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah wafat dalam keadaan syahid ibu. Ya, karena orang yang mati syahid itu masya Allah mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama mereka yang mati syahid di medan perang, jihad fisabilillah, yang memang betul-betul jihad. Ya, karena Nabi menyebutkan orang yang mati syahid itu ya, dia diberikan apa? Ya, syafaat, dan bahkan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Ya, subhanallah. Sekarang kita masuk bab as-sabr, bab sabar. Ibu-ibu, hidup manusia tidak lepas dari yang namanya sabar. Ibu sebagai istri butuh kesabaran. Ibu sebagai seorang mukmin kepada Allah butuh kesabaran. Siapapun dia wajib bersabar di dunia ini. Kenapa Bu? Karena ya, kesabaran itu ibu-ibu, apa karena keimanan itu membutuhkan kesabaran. Ibu beriman kepada Allah, beriman. Kalau ibu tidak sabar, sulit untuk beriman. Kenapa? Karena setiap orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, ya, Allah taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif lam mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman
sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Semua orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah pasti diuji. Ibu tahu tidak, Bu? Ujiannya berupa apa, Bu? Jangan ibu kira ujian itu adalah musibah-musibah berupa sakit, kehilangan harta. Tidak. Ujian itu berupa perintah, berupa larangan. Itu ujian. Ketika ibu berkata, saya beriman kepada Engkau ya Allah, Allah uji dengan perintah. Mau nggak taat? Mau nggak sabar di atas perintah itu? Allah uji dengan larangan. Mau nggak sabar untuk meninggalkan larangan-larangan itu? Diuji juga dengan musibah-musibah, sakit dan yang lainnya. Makanya ibu-ibu ya, kalau kita tidak sabar, Bu, susah. Sekarang ibu-ibu mau sholat, kalau ibu nggak sabar sholat, ibu pengen cepat-cepat selesai aja tuh sholat, ya. Maka Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat itu. Sabar. Ketika ibu bulan puasa, masuk bulan Ramadan suruh puasa, itu sabar nggak, Bu? Sabar untuk puasa, menahan diri dari makan, minum, jima sampai terbenam matahari. Ya. Ketika ibu lagi sebel sama suami, waduh, apalagi itu harus sabar tuh, Bu. Sabar supaya ibu nggak melototin suami. Sabar supaya ibu nggak ngomong kata-kata yang membuat hati kesal suami. Sabar. Seorang suami pun juga harus sabar. Yang namanya kita hidup di dunia tidak bisa dari yang namanya tidak lepas dari kesabaran. Karena memang dunia itu darul ibtila, kata para ulama. Dunia itu adalah negeri ujian. Dunia negeri ujian, Ibu. Ya. Coba kalau ibu bersenang-senang aja, makanannya yang enak-enak aja, ya senang-senang. Biasanya tuh, Bu, orang yang senang-senang makannya yang enak-enak tuh cepat kena penyakit, Bu. Makanya untuk sehat saja terkadang orang harus sabar. Ya. Gimana? Sabar untuk meninggalkan pantangan-pantangan makanan. Kata dokter, kamu nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, sebab penyakit kamu itu nggak boleh kena itu. Akhirnya ibu harus sabar kan, Bu, ya, meninggalkan pantangan makanan itu, Bu. Enak sih enak, tapi gimana ya, daripada saya nanti sakit, mendingan saya sabarlah. Ya, ibu terkadang diet biar tubuh ibu tetap langsing, biar suami ibu cinta sama ibu misalnya. Aduh, badan saya kok tambah gemuk gini kayak gajah misalnya, ya. Akhirnya suaminya udah malas lagi sama ibu. Kata suaminya, mah itu badan dilangsingin apa, mah? Ya, sama ibu akhirnya diet. Untuk diet butuh sabar nggak, Bu? Sabar untuk menahan diri dari makan, ya. Sabar menahan diri dari sesuatu makanan-makanan yang enak yang bikin ibu tambah gemuk. Untuk kemaslahatan apa ibu kok bisa sabar? Ya, ya karena saya pengen suami saya tetap senang ke saya, biar suami saya nggak kawin lagi. Ya, jadi saya harus diet biar saya tetap ramping, biar suami saya senang sama saya. Nah, ibu, ternyata untuk itu ibu mau sabar menahan makanan dan yang lainnya. Ya. Kalau untuk kesenangan dunia kita mau sabar, maka untuk kesenangan akhirat kita harus lebih mau sabar. Terkadang ada orang, ibu, banting tulang cari duit, ya, malam pun dia tetap kerja. Kenapa? Demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kok kamu sabar banget ya untuk mendapatkan keuntungan dunia,
begitu sabarnya kamu banting tulang, sampai-sampai malam pun kamu tetap kerja, berangkat subuh pulang malam, berangkat subuh pulang malam. Kok kamu sabar ya? Iyalah, kalau saya nggak begini saya nggak bakalan senang hidup saya. Bu, ternyata untuk mendapatkan kesenangan dunia pun butuh sabar nggak bu? Butuh kesabaran. Apalagi untuk meraih kesenangan akhirat berupa surga, harus lebih sabar lagi. Sabar untuk sholat, sabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar juga menghadapi musibah-musibah yang menimpa hidup kita. Itulah ibu-ibu sekalian, ya, makanya hidup di dunia tak mungkin lepas dari kesabaran. Ali bin Abi Thalib berkata, ibu, ya, as-sabru fil iman bimanzilati ra'si fil badan. Sabar dalam keimanan seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup kecuali dengan kepala, sebagaimana badan tak akan hidup tanpa kepala, iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Ya, iya ibu-ibu sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ibu, memerintahkan kita untuk sabar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kokohkan kesabaran kalian, dan berjagalah di tapal batas agar, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ternyata memang kita harus sabar, ibu. Hidup di dunia, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat pun tetap saja harus sabar menghadapi kesakitan-kesakitan di dunia. Namanya juga dunia, kesenangannya itu tidak murni. Orang yang ingin senang di dunia saja sudah saya sebutkan tadi harus capek, banting tulang, berarti dia harus sabar. Ya. Tapi orang yang beriman, kesabarannya itu, ibu, memberikan kebahagiaan di hati. Orang yang sabar untuk menaati Allah, orang yang sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, pasti hatinya itu menjadi hati yang paling bahagia di dunia. Diberikan oleh Allah ketenangan, ya, ketentraman, kekuatan, masya Allah. Nah ini ibu sekalian. Lalu bagaimana Ustadz supaya saya bisa sabar? Bagaimana dong caranya supaya saya punya sifat kesabaran? Memang tidak mudah, ibu. Saya saja yang ngomong gini belum tentu bisa sabar. Mungkin ibu-ibu lebih bisa sabar dari saya. Sabar itu mudah diucapkan, ya, sabar, hanya 5 huruf, S-A-B-A-R, sedikit. Tapi bu, untuk mengamalkannya, waduh, berat, ya. Makanya Nabi mengatakan apa, bu? As-sabru diyaun. Sabar itu bagaikan sinar matahari. Sinar matahari itu, bu, amat bermanfaat untuk kehidupan manusia, tapi panas. Ya, bumi butuh sinar mentari, sinar matahari. Tubuh kita pun butuh sinar matahari. Pepohonan butuh sinar matahari. Sangat bermanfaat matahari itu, tapi panas. Demikian pula sabar. Sabar itu sangat bermanfaat untuk hidup kita, tapi panas. Iya. Tidak setiap orang yang bisa mengucapkan kata sabar, dia bisa bersabar. Jadi gimana dong caranya supaya bersabar? Caranya supaya bisa bersabar, ibu, yang pertama apa, bu? Kenali Allah. Kenalilah Allah. Seorang hamba semakin mengenal Allah,
semakin dekat kepada Allah, semakin dia bertakarub kepada Allah, semakin panjang sabarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman kepada kehidupan akhirat. Orang yang yakin adanya surga, orang yang yakin adanya neraka, dia akan bersabar. Saya tidak mau masuk neraka, saya ingin masuk surga, maka ia pun sabar di atas ketaatan, insya Allah. Ya. Dia berharap pahala dengan ditimpa sakit. Ketika dia berharap pahala, sabar. Nggak apa-apa, saya dikasih sakit kayak gini sama Allah, agar asal Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya, masya Allah. Keimanan itulah ibu ya, yang menumbuhkan kesabaran di hati seorang hamba. Makanya Allah mengatakan apa dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan bergembiralah orang-orang yang sabar itu. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata begini, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya orang ini beriman kepada Allah, rupanya orang ini mengenal siapa Allah, rupanya dia beriman kepada kehidupan akhirat. Dia berkata, saya milik Allah, saya akan kembali kepada Allah. Sehingga keyakinan itulah yang membuat dia sabar dalam kehidupan dia. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Ya. Ini cara yang kedua ibu, supaya kita bisa sabar. Cara yang ketiga ibu, mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari kesabaran tersebut. Ketika kita berharap kepada yang lebih baik, kita akan mau bersabar. Ya, sudah saya sebutkan tadi, ketika ibu ditanya, ibu kok sabar banget sih nggak diet sampai ditinggalin makan daging, makan ini, makannya cuma sayur-sayur. Ya, iyalah, yang penting kan biar saya ini tubuhnya langsing, bagus. Rupanya ada harapan dia bu. Ya, dia sabar meninggalkan makanan demi untuk langsing. Adanya harapan itulah yang membuat dia mau sabar. Ya. Sekarang ibu kalau mengharapkan dunia tidak akan lama. Tapi kalau mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, itulah keuntungan yang paling besar. Ibu bersabar sholat, ibu ngapain kok sabar banget sholat? Iya, karena saya berharap yang ada di sisi Allah berupa surga. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ibu kok sabar banget puasa Ramadan, walaupun ibu lagi penyakit misalnya sakit atau misalnya lapar banget, lapar banget, ya sabar ajalah. Ya. Kenapa kok ibu sabar sekali? Iya, saya nggak mau masuk neraka, saya ingin dapat pahala besar di sisi Allah. Masya Allah ibu, harapan bu. Ya, karena ada harapan yang kuat, itulah yang menimbulkan kesabaran di hati kita ibu. Tapi kalau ibu nggak ada harapan, ibu tidak akan sabar. Kalau ibu tidak ada keimanan, ibu tidak akan sabar. Makanya lihat orang-orang yang tidak beriman tuh bu, ketika ditimpa musibah cepat stres. Kenapa ada orang kok ketika ditimpa musibah bunuh diri? Karena tidak ada keimanan kepada Allah dan kehidupan akhirat. Tapi ketika ia beriman kepada Allah dan hari akhirat,
Ditimpa musibah malah senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa saya. Dia pun sabar, dia pun ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, ya. Cara yang keempat supaya kita sabar, ibu, itu kita mengingat pahala yang besar dari sabar. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas. Orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. Bayangkan, amalan yang lain selain sabar ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk sabar tidak ada batasannya. Itu menunjukkan betapa besarnya pahala sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu sekalian, Allah menyuruh kita untuk meminta bantuan dengan sabar dan sholat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah menyuruh kita untuk minta tolong dengan sholat dan sabar, Bu. Ya, makanya Nabi SAW, Bu, "Idza hazabahul amru shalla." Dalam riwayat Abu Daud begitu. Nabi kalau ditimpa perkara yang menyulitkan, kesusahan, kesulitan dalam hidupnya, segera sholat. Coba deh ibu ya, ketika ibu menghadapi perkara yang sulit dalam hidup ibu, banyak-banyak sholat, Bu. Insya Allah dengan sholat itu Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia apa? Jalan keluar dalam hidupnya. Pasti itu ibu. Ya. Sabar. Tapi kan Ustadz, yang namanya sabar ada batasnya. Saya katakan sabar itu tidak ada batasnya, ibu. Salah besar kalau ada orang mengatakan sabar ada batasnya. Sekarang ibu bersabar untuk sholat sampai kapan, Bu? Hah? Sampai meninggal dunia kan? Iya dong. Makanya salah besar kalau ada orang berkata sabar ada batasnya. Tidak. Sabar tidak ada batasnya. Teruslah Anda bersabar sampai Anda meninggal dunia. Ketika Nabi SAW mengabarkan, "Innaha satakunu atharah." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Lalu Rasulullah bersabda apa? "Fasbiru." Sabarlah kalian menghadapi pemimpin seperti itu. "Hatta talqauni alal haud." Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud nanti. Tuh lihat. Nabi mengatakan sabar kalian menghadapi pemimpin seperti itu. Sampai kapan? Kata Rasulullah, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Berarti sampai meninggal dunia. Sabar. Ya. Maka kalau saya tidak sabar gimana, Ustaz? Kalau kamu tidak sabar itu menunjukkan kurangnya keimanan dirimu. Sebab kalau kamu kuat keimananmu, akan panjang pula kesabaranmu, insya Allah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Apalagi kan yang namanya hidup di dunia tak pernah dari ujian demi ujian, ibu. Ya. Itulah memang dunia, kesakitan demi kesakitan pasti akan kita rasakan. Ibu-ibu ya, melahirkan sakit nggak, Bu? Sakit. Semua kesakitan akan dirasakan oleh setiap orang yang hidup di dunia. Kalau selama hidupnya dia enak, sakaratul mautnya kan sakit. Memang hidup di dunia itu tak lepas dari kesakitan, kata Syekhul Islam Taimiyah. Maka setiap kita itu harus sabar dengan kesakitan-kesakitan yang ada di dunia ini, ibu. Ya, apa-apalah
sakit sebentar dunia daripada sakitnya lama di akhirat, kan gitu ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita masuk hadis 25. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nas yabtu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu muslimun. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhur, tuhur itu artinya bersuci, masuk padanya wudhu dan mandi, adalah setengah sebagian dari keimanan. Bersuci itu sebagian dari keimanan, kata Rasulullah. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Salat itu adalah cahaya, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Kata Imam Nawawi, bukti keimanan seorang hamba. Sabar itu bagaikan dia itu cahaya matahari, dan Al-Quran itu akan menjadi hujah yang menolongmu atau hujah yang akan membinasakan dirimu. Setiap manusia sedang pergi menjual dirinya, apakah dia akan memerdekakan dirinya dari api neraka atau dia akan menjerumuskan dalam api neraka. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Baik ibu-ibu, hadis ini kita ambil faedah ibu ya. Yang pertama, keutamaan bersuci itu wudhu, karena Nabi mengatakan bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Maka dari itu ibu-ibu ya, orang yang selalu bersuci itu dicintai oleh Allah, Bu. Allah berfirman apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta orang yang selalu bertaubat dan cinta kepada orang yang suka bersuci. Ya. Wudu, ibu-ibu ketika selalu menjaga wudu, ternyata itu menunjukkan akan iman. Kata Rasulullah, wala yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali mukmin, kata Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah ya Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga hai Bilal? Tadi malam aku masuk surga dan aku mendengar suara terompah kakimu di hadapanku hai Bilal. Dengan apa engkau masuk surga? Apa kata Bilal, Bu? Ma ahdastu hadatsan qat illa tawaddahtu indah wa shallaitu bihi rak'atain. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bihima, dengan 2 itu kamu masuk surga. Lihat Bu, Bilal masuk surga gara-gara apa? Setiap berhadas wudu. Ibu ya, kalau kita bisa setiap kentut atau kita berhadas segera berwudu, lalu sholat wudu 2 rakaat, karena itu jalan menuju surga ternyata ya. Itu sebab Bilal masuk surga gara-gara itu ibu-ibu sekalian ya. Maka itu menunjukkan ibu-ibu ya keutamaan wudu. Bahkan wudu itu kata Rasulullah SAW bisa menggugurkan dosa. Orang yang mencuci tangan, kata Rasulullah, akan keluar dari tangannya
dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan-tetesan air wudunya, kata Rasulullah SAW. Ketika mencuci wajah akan keluar dosa yang dilakukan oleh wajahnya, dia bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudunya, kata Rasulullah SAW. Lihat ibu-ibu sekalian betapa agungnya wudu bersuci. Makanya Nabi mengatakan apa? At-tuhur syatrul iman. Ya, at-tuhur, kesucian itu bagian dari keimanan. Faedah yang kedua dari hadis ini ibu-ibu, al-a'mal yakunu laha waznun yawmal qiyamah fatafqul wa takhif wa hadha yuthbitul mizan. Amalan soleh itu nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Ya, jadi di hari kiamat itu Bu akan ada timbangan. Timbangan itu ada dua neraca kebaikan dan neraca keburukan. Ya, maka akan ditimbang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, surga. Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka ia akan dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah, itu surga. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya ringan, ya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan kembali ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Dia adalah neraka yang sangat panas, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu, selalu kita introspeksi diri. Amalan kebaikan kita dibandingkan dengan amalan keburukan kita bagaimana sekarang ini? Ya. Faedah yang kedua ibu-ibu atau ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini ibu-ibu, bayanu fadlu dzikr wa 'azamatu ajrihi. Keutamaan zikir, dan zikir itu pahalanya besar sekali. Bayangkan kata Nabi apa Bu? Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Insya Allah. Siapa di antara ibu-ibu yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah? Semua kita bisa. Ketika ibu mengucapkan alhamdulillah berapa detik Bu? Sedetik ada enggak? Alhamdulillah. Sedetik enggak? Mungkin setengah detik. Alhamdulillah. Satu ucapan, sedetik ibu ucapkan alhamdulillah, ternyata diberikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya. Makanya orang-orang yang banyak berzikir itu dijanjikan oleh Allah apa? Pahala besar dan ampunan. Allah berfirman apa? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan bagi mereka apa? Pahala ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah, subhanallah. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, sangat merugi orang yang lisannya keluh untuk berzikir. Sangat merugi orang yang lebih suka ngerumpi daripada zikir. Sangat merugi kalau ada orang senangnya ngobrol ngalor ngidul sana sini, tapi untuk berzikir berat. Kenapa? Karena zikir itu ringan dan sangat ringan. Bahkan ibadah yang paling ringan zikir. Nabi bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani 'inda ar-rahmani. Ada dua kalimat ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi
Subhanallahil azim. Mudah tidak Bu? Mudah banget. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Paling 2 detik. Tapi ternyata berat ketimbangan. Dicintai oleh Allah yang Rahman. Luar biasa itu. Coba ya, kita sibukkan dengan berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa tanaman-tanaman surga yang ditanam untuk kita di surga. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, aqri ummataka minnis salam. Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turba adbatul ma wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Kabarkan kepada umatmu, hai Muhammad, bahwa surga itu tanahnya gembur, airnya sangat tawar. Dan sekarang surga itu masih berupa tanah yang kosong. Dan bahwasanya tanaman-tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata itu tanaman-tanaman surga. Siapa yang ingin ibu mempunyai tanaman-tanaman yang banyak di surga, banyaklah ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ya, masya Allah, ibu-ibu sekalian. Makanya ibu, ada seorang sahabat merasa heran ketika Rasulullah mengatakan amalnya ringan tapi yang mengamalkannya sedikit, kata Rasulullah. Apa itu? Zikir. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa yang mengamalkannya sedikit? Kata Rasulullah, setan mengingatkan mereka macam-macam. Ibu mau tidur baru bismika Allahumma bobo. Belum sempat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 33 kali. Ibu habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, setan langsung ngingetin, itu masakan belum kebalikin. Ya, itu begini-begini. Akhirnya ibu langsung pergi ke dapur, ingat masakan, zikirnya lupa. Ibu lagi bawa mobil, ya, mau zikir subhanallah, setan berkata, udahlah nyanyi aja, nyanyi enak, nyanyi. Akhirnya ibu nyanyi, balonku ada 5, ya Allah, kok lebih senang nyanyi daripada zikir ibu. Ya, banyak diantara kita begitu Bu. Ya, pas dia setel radio, pas baca Quran diganti apa coba? Rock and roll. Akhirnya dia lebih senang rock and roll, nyanyian pop, nyanyian daripada baca Al-Quran, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata memang ya, untuk banyak berzikir itu tidak mudah. Membutuhkan apa? Iman dan rasa cinta kepada Allah. Ibu kalau cinta banget sama suami, saya yakin ibu sering ingat sama suami. Ibu cinta banget sama anak, pasti ibu sering ingat sama anak. Tapi kita mengatakan saya cinta Allah, zikirnya kok sedikit. Itu menunjukkan memang rasa cinta kita kurang, ibu sekalian. Karena untuk banyak berzikir ternyata membutuhkan cinta. Semakin cinta kepada Allah, semakin banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah itu ibu. Faedah yang keberapa sekarang? Yang keempat. Al-hathu al-ikthar al-hathu al-ikthar minas shalah. Anjuran banyak-banyak sholat karena ia cahaya. Nabi mengatakan as-sholatu nur, sholat itu cahaya. Berarti ibu, kalau ibu ingin supaya cahaya ibu sempurna nanti di hari kiamat,
banyak-banyak sholat. Sebab cahaya itu sumber cahaya. Sholat itu sumber cahaya di hati kita. Orang yang hatinya bercahaya, dia akan bisa melihat yang hak dan yang batil. Orang yang hatinya bercahaya, dia akan lebih mudah mengikuti kebenaran dan perintah-perintah Allah. Orang yang hatinya bercahaya, dia akan kuat ya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya bercahaya, Ibu. Makanya Ibu, Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholat itu memberikan cahaya di hati seorang hamba. Ya. Faedah yang kelima dari hadis ini, al-iktsar minas sadaqah dalilun ala sidqil iman. Banyak sedekah itu bukti ya akan kejujuran iman seorang hamba. Makanya Ibu, semakin banyak sedekah semakin jujur imannya. Semakin koret bin bakhil alias pelit, semakin menunjukkan kurang keimanannya. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti akan keimanan seorang hamba. Maka kalau Ibu melihat ada orang rajin sedekah, itu bukti. Ustaz, saya punya saudara sedekahnya rajin Ustaz, tapi sholat nggak mau. Aduh, gimana ya? Ya, kita katakan orang seperti itu biasanya sedekahnya bukan karena Allah. Biasanya sih sedekah dia mengharapkan dunia, mengharapkan pujian manusia dan yang lainnya. Rata-rata begitu. Sebab kalau sedekahnya betul-betul karena Allah, mengharapkan wajah Allah, pasti dia sholat. Iya. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya yang keenam dari hadis ini, ibu-ibu, bayanu fadlis sabar, yaitu keutamaan sabar. Kenapa? Karena sabar itu kata Rasulullah, dia seperti cahaya matahari. Siapa yang tidak membutuhkan cahaya matahari di dunia ini? Semua butuh. Manusia sangat mengambil manfaat dari cahaya matahari. Demikian pula sabar, sama. Ya. Maka sudah kita sebutkan tadi, kewajiban kita untuk terus bersabar, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah Ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya, silahkan. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya akan menanyakan mengenai sholat sesudah wudhu tadi yang pernah dilakukan oleh Bilal. Setelah kita berwudhu, kemudian kita mau melaksanakan sholat 2 rakaat ini, bagaimana niatnya Ustadz? Terima kasih. Sholat bagaimana niatnya? Iya, niatnya dengan apa? Niat sholat untuk apa yang 2 rakaat ini sesudah kita berwudu untuk setelah wudu itu, Bu? Niatnya apa? Bukan niat setelah wudu kita kan ada bacaannya ya, tapi untuk sholatnya itu loh, niat sholatnya itu niat sholat untuk apa gitu? Ya. Ibu, niat sholat setelah wudu adalah niat sholat wudu. Jadi disyariatkan setelah selesai wudu kita disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi niatnya apa? Niat setelah wudu.
sholat wudhu, ya, niat sholat setelah wudhu. Sebagian ulama mengatakan sholat, ya, niat sholat aja, yang penting saya niat untuk sholat setelah wudhu itu. Kalau kita mau gabung dengan sholat lain boleh. Misalnya ibu menggabung niat setelah wudhu, sholat setelah wudhu dengan sholat duha, dengan sholat tahiyat masjid, boleh, nggak apa-apa. Atas pendapat jumhur ulama, dan itu pendapat imam yang 4. Iya. Jadi ibu, ya, setiap kali ibu berwudhu, ibu sholat, itu namanya sholat syukur wudhu kata para ulama, ya. Apa sholat wudhu, ya. Jadi ibu niatkan aja sholat itu, bu. Itu diperbolehkan, bu. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Bahkan kalau ibu mau sholat 200 rakaat pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Bilal berkata, ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi, tidaklah aku beramal dengan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali aku setiap kali berhadas berwudu, lalu aku sholat sesuai dengan yang Allah tuliskan untukku. Berarti sholat setelah wudu itu, bu, tidak diberikan batasan. Ibu boleh 2, ibu boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, terserah sekuatnya. Tapi kalau ibu maunya cuma 2 rakaat, ya alhamdulillah, nggak masalah. Nah, niatnya itu bu, ya, niat, ya, sholat setelah wudu, itu aja. Afwan Ustaz, waktunya ada batasan nggak? Misalkan kita waktunya tidak ada batasan. Setiap kali kita wudu dianjurkan kita sholat. Enggak, bukan maksudnya kita wudunya di rumah, sholatnya baru di masjid gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya, ibu misalnya wudu di rumah, sampai ke masjid baru sholat dengan niat tahiyat masjid sekaligus sholat wudu sekaligus duha, misalnya, tidak niat. Atas pendapat jumhur ulama boleh, nggak apa-apa, ya. Ustadz, selepas saya keluar dari pekerjaan saya mencari ilmu agama demi menyempurnakan amal ibadah saya, pun bagi keluarga, anak terutama. Alhamdulillah saya ikut kajian sunnah, namun seiring waktu berjalan, banyak ilmu yang saya ikuti dinilai oleh suami aneh. Saya aplikasikan dalam kehidupan dan menasihati anak-anak ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah, malah mendapat pertentangan dari suami. Suami bahkan keberatan saya ikut kajian. Hari ini pun saya ke masjid dengan hati yang gundah. Apakah sebaiknya saya tidak ikut kajian demi menaati keinginan suami, Ustadz? Ibu, ya, pertama, kalau suami keberatan ibu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka ibu tidak boleh menaati suami. Misal, suami berat, ibu pakai jilbab, ibu pakai kerudung, dan suami minta ibu buka kerudung, nggak boleh taat, nggak boleh. Suami minta ibu tabarruj, keluar rumah, mah kita ke mall yuk, kamu yang dandan yang cantik, pakai lipstik, pakai bedak, kayak ondel-ondel gitu ya, maka nggak boleh ditaati. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bertabarruj seperti tabarruj jahiliyah yang pertama. Ya. Kalau itu maksudnya suami keberatan ibu melaksanakan perintah Allah, maka jangan taati suami dalam hal seperti itu. Tapi kalau maksudnya suami keberatan ibu ngaji tiap hari, ya, tiap hari ibu ngaji, ya kalau gitu jangan tiap hari, cukup seminggu sekali aja. Bilang ke suami, mas, izinkan saya ngaji walaupun cuma seminggu sekali lah mas, karena majelis taklim itu majelis
ya, untuk menghidupkan hati, Mas. Ya. Kemudian ibu cobalah ajak dialog suami, Mas. Kenapa sih kamu keberatan dengan perbuatan saya? Kok kamu aneh? Anehnya kenapa, Mas? Ibu jilbabnya kayak Batman. Ya, jilbab ngeleber. Bukan apa-apa, Mas. Ini kan dalam rangka untuk menjalankan perintah Rasul, perintah Nabi, ya, untuk menutup aurat saya. Ya. Nah, pokoknya saya nggak setuju. Jilbab kamu harus gaul. Waduh, jangan taati ibu kalau kayak gitu. Ya. Kemudian ibu berusahalah ibu semaksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa yang ibu kaji ini sebuah kebenaran. Mas, gini aja deh, Mas. Gimana kalau Mas sekali-kali lah datanglah di majelis taklim supaya dengerin langsung yang saya kaji ini benar apa enggak sih? Dari sisi apa sih salahnya? Tolong dijelaskan nanti secara ilmiah. Ya. Ibu harus ada usaha, ibu. Jangan menyerah. Hanya karena suami nggak setuju kemudian ibu menyerah. Jangan, harus ada usaha. Tentu tetap ibu menjaga kelemah lembutan. Ibu menjaga adab dan akhlak terhadap suami. Tetap. Ibu tetap berbakti kepada suami. Tetap. Ibu tetap memperlihatkan akhlakul karimah. Tetap harus. Ya. Dan ibu harus terus berusaha mendoakan suami supaya diberikan hidayah. Ustaz, saya kalau berzikir selalu pakai tasbih supaya ingat untuk berzikir. Apakah itu tidak menentang sunnah, Ustaz? Bu, Rasulullah kalau zikir pakai tangan, nggak pakai tasbih. Kalau Rasulullah kan selalu berzikir, kita katakan justru itulah bagaimana kita bisa membiasakan zikir seperti Rasulullah. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Berarti tauladan kita yang terbaik siapa? Rasulullah. Ternyata Rasulullah berzikir pakai tangan. Ya. Oleh karena itu ibu, orang yang bisa berzikir tanpa tasbih tapi dia banyak zikir, hebat. Itu menunjukkan kalau dia memang hatinya sudah merasakan nikmat dengan zikir. Berarti apa yang terjadi? Berarti ibu harus biasakan. Ya, tasbihnya disimpan di rumah. Biasakan lisan ibu berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ustaz, saya kalau nggak pakai tasbih suka lupa udah berapa zikirnya. Justru ibu, kalau ibu lupa itu nikmat. Ketika ibu lupa, itu tandanya disuruh banyak zikir. Tapi kalau kita pengennya pas-pasan terus, ya, kalau nikmat aja maunya lebih. Tapi kalau disuruh zikir maunya pas-pasan. Jangan bu, kalau bisa ya pakai tangan tetap. Kalau lupa, alhamdulillah, ulangi lagi. Ya. Maka dari itu ibu, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun disebutkan bahwa beliau berzikir dengan tasbih. Rasulullah SAW berzikir dengan tangannya. Sebab tangan itu kelak nanti akan bersaksi pada hari kiamat ibu-ibu sekalian. Perlukah atau bolehkah kita menegur seseorang yang menerima zakat mal karena ia gorimin, terlilit hutang, tapi ternyata uang tersebut dibelikan mobil pribadi? Boleh banget bu, ibu tegur. Kamu kok beli mobil? Itu kan uang zakat. Uang zakat itu amanahnya buat bayar utang kamu, bukan buat beli mobil. Berarti kamu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu bu, berarti itu menyalahgunakan amanah. Ya. Ustaz, doa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, apakah doa itu boleh dibaca sebelum salam pada waktu sholat? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan
Yang lebih bagus doa ini diucapkan sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Jadi setelah tahiyat akhir, setelah berlindung dari 4, ibu bisa baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sabarlah kalian menghadapi pemimpin yang seperti itu. Apakah pemimpin di sini juga termasuk ke dalam suami, Ustaz? Iya, masuk. Karena suami itu memang ibu harus sabar menghadapi dia, kecuali kalau zalim dan ibu sudah tidak sabar dan ibu minta khulu, minta cerai pisah, nggak apa-apa. Kalau dalam syariat Islam, kalau suaminya keterlaluan zalim, dia suka mukul ibu, nempeleng ibu, menghadik ibu, ibu udah nggak kuat, berarti itu ada ujur ibu untuk minta cerai, boleh. Ya. Maka kalau ibu datang ke pengadilan, Pak, saya didolimin terus, saya dipukulin terus, saya dicaci maki terus, saya sudah nggak sabar, Pak, saya mau minta khulu. Akhirnya hakim memisahkan, dah cerai kamu, pisah, boleh nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau ibu minta cerai tanpa ada udzur syar'i, ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3, kerja keras lagi kepayahan. Saya mendengar dua makna berbeda dari dua ustaz. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah telah datang kepada kamu tentang kabar Ghasyiyah? Ghasyiyah itu nama hari kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, di hari itu wajah-wajah menjadi takut kepada Allah, takut, ketakutan. Amilatun nasibah, dia sudah kerja keras lagi kepayahan di dunia. Tasla naron hamiyah, tapi dia malah dibakar dalam api neraka. Saya dengar ada dua makna, Ustaz. Yang pertama mencari dunia lupa akhirat. Yang kedua sholat malam, puasa, amalan baik lainnya, tapi semua sia-sia. Bu, dua-dua makna ini betul, tidak bertabrakan. Adapun yang pertama, capek dia kerja keras cari dunia lupa akhirat, akhirnya lupa sholat dan yang lainnya, maka dia pun akan masuk dalam ayat tersebut. Yang kedua, capek dia sholat dan yang lainnya tapi tidak ikhlas. Dia tidak apa? Ikhlas. Dia tidak mengharapkan wajah Allah, dia mengharapkan pujian manusia, ya. Atau dia capek mengamalkan amalan-amalan tapi tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alias bid'ah, maka ini pun masuk dalam ayat itu. Jadi semuanya masuk dua-dua makna tersebut, Ibu, dalam ayat tersebut. Wallahu alam. Alhamdulillah, sudah selesai ini yang pertanyaannya. Masih ada yang mau nanya? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tanggal 19-21, tapi tanggal 12-14 sampai 14. Kalau 19-21 udah ada jadwal. 12, 13, 14 cuma 1 minggu.